Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara mengenai masa kecil saya tuh benar-benar dikelilingi sama saya tumbuh dengan seniman-seniman, dengan budaya karena mengingat orang tua saya dulu merupakan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata zaman dahulu sebelum dipisah hari ini. Jadi saya benar-benar melihat dari waktu saya kecil ternyata beragam sekali ya apa yang kita miliki. Saya tidak berbicara Indonesia, tapi saya berbicara yang ada di lingkup terdekat saya seperti itu. Dan situ saya menyadari bahwa ternyata saya bisa belajar dari banyak hal seperti itu. Jadi, wah kaya banget ya apa yang kita punya hari ini seperti itu. Dan saya tumbuh dari berbagai macam orang yang memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda-beda. Dan disitulah saya dari kecil bisa belajar bahwa wah ternyata menjadi dewasa itu sangat rumit ya. Di saat mungkin anak zaman dulu itu berpikir, aduh pengen cepet-cepet gede nih, aduh pengen bebas, pengen segala macam gitu. Sedangkan saya waktu itu tumbuh malah ada ketakutan gitu untuk menjadi seseorang yang dewasa seperti itu karena memiliki tanggung jawab dan hal sebagainya seperti itu. Dan karena itulah saya melihat bahwa oh ternyata Buleleng ini sangat kaya sekali akan budaya, akan orang-orang hebatnya juga. Untuk itu saya memiliki ambisi untuk dapat, saya memang takut untuk menjadi dewasa, tapi saya ingin menjadi mereka seperti itu. Jadi mungkin untuk ukuran anak kecil umur 5 tahun itu mungkin terlihat sangat, duh apa sih random banget anak kecil ini, mungkin gitu bahasanya sekarang ya gitu. Tapi karena mungkin saya anak perempuan pertama, jadi saya memiliki ambisi yang sangat-sangat besar sekali seperti itu. Dan juga akhirnya saya melihat sosok aji saya yang waktu itu benar-benar dipandang sebagai seseorang seperti itu. Jadinya saya pikir mungkin untuk saya nantinya ketika saya sudah besar, ya saya harus survive seperti orang tua saya seperti itu. Saya memang boleh memiliki ketakutan, tapi untuk saya dapat bertumbuh lagi, untuk saya dapat survive di kehidupan ini, saya harus menjadi sosok seperti aji saya, seperti itu. Oke, jadi ini foto tahun 2009, saya umur 6 tahun. Ini foto saya sama adik-adik saya, jadi saya 4 bersaudara, 3 cewek dan 1 cowok. Itu Gus Juna baru umur 8 tahun sekarang. Jadi ini foto waktu saya Raja Swale, itu kalau mungkin orang-orang sekarang familiar dengan Manik Kelih. Jadi ini saya waktu kelas 6 SD waktu itu. Jadi saya melakukan upacara Raja Swale ini dengan harapan orang tua saya bahwa anak saya sekarang sudah tumbuh dewasa dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan benar untuk dirinya dan berdampak untuk orang-orang banyak di luar sana, seperti itu. Saya tumbuh, saya akhirnya bersekolah di sekolah Kristen saya dulu. Jadi saya menghabiskan masa kecil saya dari PG sampai SD itu di sekolah Kristen. Fun fact, saya baru bisa tersandi itu di SMP. Dan orang-orang menganggap saya itu orang Kristen karena saya dulu nggak bisa tersandi kayak gitu. Cuma itu, dan akhirnya karena saya orang Hindu dan saya juga mungkin orang melihat saya sebagai nak dayu nih gitu kan gitu. Justru itu yang membuat saya itu melihat bukan seseorang dengan kasta yang fanatik seperti itu. Jadi saya melihat oh kita ini sebenarnya memuja satu hal yang sama kok, cuma kita memiliki cara yang berbeda-beda. Seperti sama misalnya saya cinta sama pacar saya gitu misalnya, tapi kan orang tua dia menyayangi dia dengan cara yang berbeda. Saya pun juga seperti itu gitu. Jadi begitu saya menganalogikan toleransi yang akhirnya tumbuh di kehidupan saya seperti itu. Terlebih bukan hanya lingkungan dari pertemanan saja, tapi juga bagaimana di keluarga saya. Saya juga tumbuh di keluarga yang plural banget. Dari pihak ibu saya itu dominan dari keluarga Muslim. Adik saya ada keluarga Chinese juga, Buddha seperti itu. Jadi saya benar-benar tumbuh di tengah-tengah pluralisme yang sangat-sangat tinggi sekali, toleransi yang sangat tinggi sekali seperti itu. Dan akhirnya ya saya menjadi sosok yang hari ini seperti itu, dengan bagaimana ketakutan saya waktu masih kecil bahwa oh ternyata menjadi orang dewasa itu sangat menakutkan ya. Tapi saya dengan melihat dorongan dari aji saya, kalau kamu boleh takut tapi kamu harus survive, karena bagaimanapun kamu harus tumbuh
seperti itu. Bukan hanya tumbuh semakin tinggi, semakin cantik, tidak, tapi kamu harus tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat. Ditambah saya melihat ternyata kebudayaan kita beragam banget, dan akhirnya disitulah tumbuh, wah pengen nih jadi JGek Bagus gitu kan, karena ya seorang anak kecil melihat, wah cantik ya, ganteng ya gitu, habis itu disorot banyak kamera segala macam seperti itu. Namun akhirnya saya beranjak dewasa, akhirnya saya melihat ternyata itu bukan hanya sebuah gelar, tapi kembali lagi di balik itu ada tanggung jawab yang sangat besar sekali. Dan kembali lagi ketakutan itu muncul, ketakutan untuk bisa menjadi seseorang yang ada, untuk menjadi seseorang yang bisa survive, itu ternyata sangat berat sekali seperti itu. Dan bahkan saya pernah kok mengalami masa-masa di mana saya dibully, bahkan dibully. Saya pernah banget merasakan fase di mana saya ranking 3 terbawah waktu SMP. Itu adalah fase-fase terburuk saya, yang saya waktu itu mungkin karena anak-anak muda zaman itu ya gitu, mungkin kayak udahlah gitu, mau jadi apa deh nanti terserah deh gitu. Jadi udah kayak hilang harapan lah seperti itu gitu. Tapi akhirnya ya kembali lagi ada orang tua saya yang support saya, dan akhirnya saya bisa survive lah untuk melewati masa-masa itu. Dan saya berkomitmen nanti saya masuk SMA itu saya ingin memulai kehidupan yang baru lagi seperti itu. Jadi waktu saya dibully itu saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada orang yang membuli saya, tapi saya juga harus berkaca apa sih yang kurang dari diri saya gitu. Tapi bukan yang kayak merasa insecure, tidak, tapi bagaimanapun itu kita sebagai manusia kan harus tetap berproses kayak gitu kan. Tidak boleh selalu menyalahkan keadaan gitu. Justru kita harus tumbuh dari keadaan itu ya. Saya menganggap lingkungan saya itu adalah tanahnya gitu, dan saya harus tumbuh menjadi tanaman yang kuat gitu, karena semakin kita tumbuh semakin banyak angin-angin yang pasti akan menggoyahkan prinsip-prinsip kita seperti itu. Dan akhirnya terbentuklah suatu komitmen saat saya SMA. Aku rasa nih dari segi mental oke lah gitu, udah mulai settle nih kayak gitu. Dari keinginan untuk menjadi seorang duta memang ada banget kayak gitu, karena saya ingin dari waktu kecil, karena saya melihat aji saya tuh kayaknya seru nih tampil di depan banyak orang gitu, ngasih pidato segala macam gitu, wah pengen nih gitu. Dan juga saya juga tumbuh di lingkungan orang-orang yang ada seniman. Aji saya juga seorang yang sangat memperhatikan bagaimana pertumbuhan pariwisata seperti itu. Saya ingin membawa hal-hal yang membuat saya tumbuh di sekitar saya itu, saya ingin jadikan satu, dan saya ingin memperkenalkan, ini loh Buleleng, ini loh saya Deyu Santi, saya ingin menjadi representatif dari Buleleng. Jadi saya tidak semata-mata ingin dilihat menjadi seorang JGek Buleleng itu untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin dilihat saya itu JGek Buleleng untuk kabupaten saya, karena saya tidak mungkin menjadi Deyu Santi yang hari ini kalau mungkin saya tidak tumbuh di lingkungan sekarang yang hari ini di Buleleng seperti itu. Jadi saya memang sudah berkomitmen untuk ikut di JGek Bagus itu dari SMP. Jadi dari SMP itu saya mulai untuk melatih diri saya. Jadi yang pertama, sebelumnya saya juga pernah menjadi duta anak. Di situ saya benar-benar selain saya menjalankan tugas saya sebagai duta anak, tapi saya benar berlatih bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya menghadapi karakter orang yang sangat beragam sekali. Karena untuk umur saya waktu itu masih SMP kelas 2 kalau nggak salah, tapi sudah dihadapkan dengan karakter orang yang sangat banyak sekali. Itu bener-bener shock banget gitu, ternyata orang itu gini ya, maksudnya karakternya berbeda-beda, cara mentreatmentnya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi di situ saya benar-benar melatih bagaimana cara saya untuk berkomunikasi, bagaimana cara saya untuk dapat menghadapi orang lain seperti itu. Karena saya waktu itu belajar bagaimana treatment saya berkomunikasi dengan orang lain. Dari situlah orang-orang bisa menilai karakter saya seperti itu.
Kemudian saya waktu SMA mengikuti Putri Remaja Indonesia. Waktu itu saya benar-benar belajar tentang ya kita kalau mau menjadi seorang duta ya kita harus grooming kayak itu, karena anggapannya kita duta, kita harus dilihat dong sama orang-orang, karena kan duta sebenarnya tugas intinya itu bagaimana kita bisa dapat menginfluence orang-orang kan. Nah kalau kita mungkin tidak grooming, bagaimana kita bisa menarik perhatian orang lain seperti itu. Dan akhirnya ketika saya mantap nih untuk setelah belajar dari dua kegiatan ini, akhirnya saya mantap untuk ikut Jaket Bagus Buleleng itu di SMA seperti itu. Nah di SMA itu ketika saya masuk dan akhirnya terpilih menjadi salah satu finalis, saya sempat agak down karena ternyata saya adalah finalis Jaket termuda waktu itu gitu. Karena saya berpikir ya kematangan umur orang itu tidak dapat dibohongi gitu, karena mereka pasti pengalaman yang lebih banyak, juga kematangan berpikiran juga pasti sudah teruji seperti itu. Jadinya saya merasa muda boleh, tapi tunjukkan kalau kamu punya kualitas gitu, karena kualitas kan juga tidak memandang umur sebenarnya kan seperti itu. Jadi akhirnya ya udah saya berkomitmen sama diri saya sudah sampai di titik ini. Jadi saya pengen membuktikan kalau umur itu bukan menjadi suatu halangan seperti itu. Dan akhirnya saya Astungkara diberikan amanah untuk dapat menjabat sebagai Jaket Buleleng tahun 2020, dan akhirnya saya lanjut ke provinsi untuk dapat menjadi representatif dari Jaket Bagus Buleleng waktu itu. Dan kembali lagi terus saya dipertemukan dengan kondisi yang sama, saya menjadi finalis termuda waktu itu. Dan kembali lagi tantangannya masih lebih besar karena waktu itu oke lah, kalau waktu di Buleleng selisih umurnya setahun 2 tahun, paling tua ada 5 tahun kayak gitu. Nah sedangkan di provinsi itu udah ada yang bekerja, udah ada yang S2 segala macam. Waktu itu saya benar-benar ngerasa pressure karena anggapannya saya bukan lagi membawa nama diri saya sendiri, tapi saya sudah membawa nama Buleleng seperti itu. Dan akhirnya ya tanpa saya sadari ternyata disitulah saya kembali berproses seperti itu untuk menjadi orang-orang yang lebih matang, karena istilahnya Jaket Bagus Bali itu adalah tanah yang tepat untuk saya dapat beradaptasi seperti itu, karena orang-orang di Jawa Bali adalah pupuknya, Jawa Bali adalah tanahnya. Saya diberikan tanah yang tepat, saya diberikan pupuk yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat hebat tentunya. Jadinya saya bisa menjadi Dewi Santi yang hari ini kembali seperti itu. Dan waktu itu pula saya baru 6 bulan baru masuk di Jaket Bagus Bali, saya sudah dipercaya menjadi ketua Jaket Bagus Bali. Nah waktu itu sempat ada fase di mana kenapa harus saya? Maksudnya kan ada loh orang-orang lain yang mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya, kematangan berpikirnya jauh lebih daripada saya seperti itu. Tapi kenapa harus saya? Dan akhirnya saat itu berpikir mereka ini memilih saya pasti bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Dan kembali lagi saya melihat di diri saya, ya biasalah penyakit anak muda sekarang insecure pasti kan seperti itu. Akhirnya saya melihat kembali ke diri saya, oke mereka udah percaya nih sama saya. Apa yang lalu dapat saya berikan untuk mereka seperti itu. Saya berusaha untuk tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Saya jadikan itu sebagai oke, ini ajang kita untuk berproses. Ini kita dikasih privilege lebih loh untuk kita dapat berproses. Nggak semua orang bisa ada di posisi seperti ini gitu. Akhirnya ya udah saya nikmati prosesnya, dan tidak terasa 2 tahun sudah saya menjadi ketua, dan akhirnya tahun ini saya akan lengser kemungkinan di bulan April seperti itu. Saya itu orangnya kalau bukan saya yang pengen, saya nggak akan mau gitu. Tapi kalau udah sekalinya saya mau di posisi itu, apapun akan saya lakukan. Lalu dengan cara yang benar ya seperti itu. Dalam artian seperti ini, saya ingin nih gitu untuk membawa nama Buleleng ke provinsi seperti itu. Saya pikir dengan
privilege yang saya miliki. Saya dikelilingi oleh seniman-seniman hebat yang ada di Buleleng. Saya dikelilingi oleh orang-orang pariwisata yang sangat hebat seperti itu. Salah satunya saya jadikan Aji saya itu sebagai role model saya seperti itu. Saya akhirnya belajar banyak dari beliau. Bukan beliau memaksa saya, banyak orang-orang mengira kalau Gek Santi nih ikut Jack Bagus ini tuh pasti disuruh nih sama Ajinya kayak gitu. Dan banyak juga yang mengira kalau Gek Santi ini menang pasti Ajinya nih kayak gitu. Wah, itu bener-bener hal yang paling saya takuti sebenarnya dan terjadi gitu. Cuma ya akhirnya saya mencoba untuk membuktikan gitu kalau saya emang di sini bukan semata-mata hanya untuk mengangkat nilai diri saya, tapi saya di sini ingin mengangkat nama Buleleng seperti itu. Jadi saya percaya ini saya punya potensi, saya punya keinginan yang kuat, saya punya komitmen yang kuat seperti itu. Kenapa saya tidak gunakan untuk berkontribusi untuk kabupaten saya seperti itu? Karena saya berpikir sudah terlalu banyak yang Buleleng berikan untuk saya, sudah saatnya saya memberikan untuk Buleleng. Mungkin tidak banyak, tapi setidaknya saya adalah langkah kecil yang saya mulai seperti itu. Dan kembali ke pertanyaan tadi, saya itu emang keinginan sendiri. Saya lakukan segala cara, saya mentoring, saya yang dulunya saya tidak suka berdandan, saya latihan untuk berdandan. Yang dulunya saya merasa takut nih untuk berkomunikasi sama orang karena takut orang-orang itu tidak paham dengan apa yang saya bicarakan seperti itu. Dan akhirnya saya berlatih untuk itu. Saya mempelajari seluk-beluk Buleleng, walaupun sampai saat ini mungkin belum terlalu banyak yang saya bisa tahu karena Buleleng itu sangat-sangat kaya sekali seperti itu. Tapi saya coba untuk pelajari itu. Dan akhirnya saya bisa diberikan amanah lah untuk menjalani tanggung jawab menjadi Jegek Buleleng. Dan saya tidak ingin berhenti di sini seperti itu. Saya ingin terus membawa nama Buleleng selama saya hidup. Karena walaupun saya sebenarnya bukan orang asli Buleleng, tapi kembali lagi Buleleng sudah terlalu banyak memberikan saya seperti itu. Saya tumbuh, saya makan, saya hidup itu dihidupi oleh seisi dari Kabupaten Buleleng. Jadi sudah saatnya saya memberikan walaupun sedikit untuk Buleleng seperti itu. Oke. Jadi fun fact, banyak orang yang belum tahu kalau saya itu sebenarnya adalah asli Badung. Jadi long story short, Aji saya dulu ditugaskan untuk waktu itu di Dinas Perhubungan, ditugaskan di dinas yang ada di Buleleng. Waktu itu Aji saya masih trune lah, bahasa Balinya ya masih trune gitu. Dan akhirnya ketemu sama jodohnya ibu saya di Buleleng. Akhirnya saya lahir tumbuh di Buleleng seperti itu ya. Jadi waktu itu saya berpikir, karena saya juga lumayan lama ya menjabatnya 3 tahun lebih waktu itu, saya menyadari kalau fenomenanya adalah anak-anak muda kita itu banyak yang bertalenta, tapi mereka kebingungan harus mencari ke wadah mana mereka seperti itu. Kemana saya harus bisa show off talenta saya seperti itu. Dan akhirnya waktu itu saya bersama teman-teman di Jack Bagus Buleleng. Setelah saya mengikuti pemilihan di provinsi, saya kembali ke Buleleng dan saya membuat yang namanya BCTC. Ya, itu saya buat acara, tapi saya lupa sendiri singkatan kepanjangannya apa. Tapi yang pasti lomba-lomba itu berisikan tentang lomba-lomba anak-anak muda. Contohnya seperti tour guiding, lomba video short movie, kemudian lomba tari-tari seperti tari Bali. Waktu itu yang saya angkat adalah tari Wiranjaya seperti itu. Nah, waktu itu ternyata antusiasnya sangat besar sekali dari anak-anak muda. Dan ternyata ya kebetulan saya sempat mengobrol dengan mereka, dan mereka ya mengeluhkan itu gitu. Ternyata saya bisa ini kok, tapi saya nggak tahu nih saya harus kemana gitu. Saya harus gimana, dan akhirnya ada lomba ini ya sudah saya coba untuk
show off talent saya itu di sini. Saya nggak peduli saya akan menang atau gimana, seenggaknya karya saya itu diangkat seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya tidak memberikan impact yang terlalu besar melalui lomba itu, tapi di situ saya menyadari, oh ternyata ini tuh fenomena yang terjadi di Buleleng. Ternyata banyak anak-anak muda yang mereka tuh kebingungan, harus kemana sih saya wadahnya. Contohnya nih, kayak sekarang kan di zaman sekarang itu keahlian untuk membuat video, editing itu tuh kan sangat diperlukan sekali ya gitu. Cuma mereka tuh nggak tahu harus kemana saya, harus apply kemana. Apakah saya harus menunggu saya S1 dulu kah? Atau harus saya menunggu saya tercertified kah atau gimana gitu. Karena tidak semua orang memiliki privilege yang sama seperti itu. Mereka hanya memerlukan apa ya, wadah yang tepat, ruang yang tepat untuk mereka dapat show off itu. Dan akhirnya karena kebetulan tahun ini saya dipercaya menjadi ketua panitia pemilihan, disitulah saya mencoba untuk merangkul kembali mereka-mereka itu yang saya temuin di BCTC tahun 2022. Saya rangkul kembali mereka untuk saya berikan mereka wadah gitu untuk ini kita ada event ini nih gitu. Karena pemilihan Jack Bagus ini bukan hanya Dispar saja yang punya, bukan hanya Semeton Paguyuban Jack Bagus saja yang punya, tapi Buleleng yang punya seperti itu. Jadi saya coba libatkan mereka, dan yang baru lewat itu ada di preliminary, mereka sangat-sangat senang untuk diberikan wadah seperti itu gitu, karena mereka diberikan panggung untuk dapat dilihat oleh satu Buleleng atau mungkin satu Bali atau bahkan mungkin satu Indonesia seperti itu. Jadi mungkin kalau nanti saya diberikan kesempatan lagi untuk dapat diberikan untuk coba kamu nih bikin sesuatu kayak gitu, saya pasti akan membuat hal itu kembali, mungkin dengan konsep yang lebih proper, dengan budgeting yang lebih proper seperti itu. Oke. Jadi kalau saya melihat gitu ya, kalau saya realize di sekitar saya itu kembali lagi seperti yang tadi gitu, mereka itu punya talent, mereka punya kemampuan, mereka punya kemauan seperti itu. Tapi ya itu tadi, mereka tidak punya akses untuk mereka itu bisa show off talent mereka seperti itu. Karena anggapannya deh, kalau mungkin saya tidak di Jack Bagus, mungkin tidak akan tersampaikan kalau saya itu senang loh nge-MC, kalau saya senang loh berbicara seperti itu. Kalau mungkin saya tidak ikut Jack Bagus, tapi tidak semua orang memiliki kesempatan itu kayak itu. Nah, sudah menjadi tugas kami Jack Bagus yang sudah mendapatkan kesempatan itu untuk kembali membukakan konten kepada yang lainnya seperti itu, melalui lomba-lomba, melalui audiensi dengan pejabat yang ada di Buleleng. Karena kan sebenarnya selain menjadi duta pariwisata budaya, kita juga merupakan mitra dari pemerintah Kabupaten Buleleng seperti itu. Jadi disitulah kita bisa menyuarakan apa yang anak-anak muda butuhkan untuk dapat kita bangun kembali Buleleng. Karena saya tidak munafik, saya melihat Denpasar, bagaimana mereka itu benar-benar melibatkan, bagaimana mereka itu benar-benar memberdayakan anak-anak mudanya Yawana Denpasar untuk dapat memajukan Denpasar seperti itu. Dengan adanya tagline Denpasar kotaku rumahku, dan akhirnya melihat kalau Denpasar ini rumahku loh. Anggapannya tidak mungkin kita tuh tidak ingin membangun rumah sendiri seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya anak muda di Buleleng rasa memilikinya sudah ada, tapi wadah untuk mereka membangun itu yang belum ada seperti itu. Jadi oke, kalian nih modal utama udah ada nih, talent, rasa memiliki udah ada gitu. Kalau ini cuma kekurangan wadah aja kayak gitu. Ya akhirnya sebisa kita, semampu kita di Jack Bagus untuk dapat mewadahi kemampuan mereka itu seperti itu. Oke, potensinya sangat banyak sekali kalau saya bicarakan, mungkin nggak habis-habis ini, mungkin sampai 1 jam mungkin ya. Mungkin jadinya bukan podcast, dia short movie jadinya. Jadi kalau saya melihat, yang pertama mereka itu sangat-sangat pandai dalam membuat video. Kalau mungkin kalian pernah nonton yang namanya video, kalau nggak salah
The Uniqueness of North Bali. Itu video yang sangat luar biasa, melibatkan tiktokers yang dari Prancis kalau nggak salah, Tiffany itu ya. Dan saya melihat kalau kenapa hal seperti ini tidak kita buat dari dulu seperti itu. Dan akhirnya ya ternyata kembali lagi karena mereka belum ada kesempatan nih, mereka belum ada chance untuk dapat menuangkan keahlian mereka seperti itu. Dan akhirnya semenjak Dispar dan Pemkab Buleleng memberikan wadah itu, dan akhirnya baru kelihatan nih, mereka tuh akhirnya semangat untuk buat video yang sejenis itu, seperti itu. Dan itu ternyata ya terkenal sampai di luar Buleleng. Sampai akhirnya saya waktu itu pernah ke Denpasar kayak gitu. Hebat ya Buleleng bisa ngajak Tiffany untuk buat video promosi dan segala macamnya. Karena ya itu tadi, karena untuk zaman sekarang ini kemampuan editing video ya berbau teknologi lah itu sangat-sangat diperlukan. Dan Buleleng itu nggak kekurangan, karena saya pun kuliah di Undiksa, punya temen. Kalau misalnya kita ekspor tuh semua anak-anak yang ada di kampus, ada di Buleleng, semua tuh mereka mempunyai kemampuan yang mumpuni. Cuma ya kembali lagi mereka tidak punya wadah. Ya sekalipun mereka sudah membuat karya, ya mungkin kurang apresiasi lah dari masyarakat sekitar. Karena ya mungkin stigma masyarakat ya yang masih kayak nu cenik gitu. Apalagi kan di Buleleng itu kan ada ini ya, meboyo gitu ya. Jadi itu yang masih menjadi hambatan untuk anak muda di sini. Ya kembali lagi kita harus bisa lah untuk mengapresiasi, untuk menghargai, karena itulah pintu terdepan untuk mereka bisa membangun Buleleng dengan keahlian mereka seperti itu. Perempuan itu adalah satu manusia yang bener-bener emang di settingnya itu, dari settingan defaultnya itu emang adalah manusia yang kuat seperti itu. Karena saya melihat bagaimana mereka, kodrat perempuan ya, yang mereka dimana mohon maaf harus menstruasi, harus melahirkan, harus menyusui dan segala macamnya, itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin saya emang belum pernah menjadi seorang ibu, belum pernah menikah dan segala macamnya, tapi penelitian sudah menyebutkan kalau menstruasi itu sakit loh, kayak gitu, sangat-sangat sakit. Dan bahkan kalau mungkin kita lihat di video anak sekarang itu sudah ada simulasi untuk laki-laki itu bisa nyoba gimana sakitnya menstruasi seperti itu kan, bagaimana sakitnya melahirkan seperti itu. Dan ternyata saya lihat kalau wanita itu bukan manusia yang mungkin lebih lemah atau lebih kuat, tapi imbang dengan laki-laki. Jadi kalau ada yang bilang perempuan itu kodratnya itu di dapur, kodratnya itu di kamar, seperti itu, enggak gitu. Itu kita kembali lagi berbicara mengenai kodratnya perempuan, yaitu menstruasi, melahirkan, menyusui, udah 3 itu aja. Nggak ada yang namanya kodratnya di dapur atau yang ya tempat-tempat itu seperti itu ya gitu, enggak gitu. Tapi mengenai urusan rumah tangga itu sebenarnya ya kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Ya kita di Bali percaya yang namanya purusa dan perdana kayak gitu. Ya yang dimana kalau kita kehilangan satu aja, ya dunia itu nggak imbang kayak gitu. Ya jadi saya melihat, kacamata saya adalah bahwa perempuan ini ada ya untuk dapat mengimbangi laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Dan saya lihat peran perempuan saat ini itu sudah semakin dilibatkan dengan mulai banyaknya jumlah-jumlah, ya kita lihat aja menteri-menteri yang sudah mulai banyak dari kalangan perempuan seperti itu kan. Atau mungkin seperti yang saya lihat di pemilu yang baru saja lewat, itu di kursi DPD sudah harus ada yang namanya perempuan seperti itu. Karena gini, kalau misalnya kita melihat terus kalau perempuan itu lemah dan segala macamnya, kita lihat aja kalau populasi perempuan lebih banyak pada laki-laki seperti itu kan. Itu faktanya seperti itu. Kalau kita tidak libatkan mereka dalam perekonomian, dalam bidang yang lain-lain seperti itu, ya roda itu nggak akan jalan, roda kasih itu nggak akan jalan seperti itu. Jadi ya kita harus imbang nih angkanya antara perempuan dan laki-laki. Saya yakin sebuah bangsa akan maju kalau bangsa ini dapat imbang melibatkan perempuan dan laki-laki seperti itu.
Oke, kalau berbicara mengenai pariwisata, banyak yang bilang kalau Bali Utara itu jauh ketinggalan sama Bali Selatan. Tapi kalau dari kacamata saya bukan kesenjangan yang ada, tapi yang adalah perbedaan. Contoh, kalau di Bali Utara sendiri saya melihat iya memang pariwisata alamnya yang menonjol seperti itu, dan itu yang menjadi nilai jual tinggi di kita. Mungkin orang melihat ya karena kita pariwisata alam jadi tidak gemerlap ya gitu, maksudnya tidak ada yang bangunan yang besar-besar dan segala macamnya. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, kita itu berbeda, bukan ada kesenjangan, tapi kita berbeda. Kalau di Bali Selatan mereka lebih banyak hiburannya, habis itu mall, mungkin anak-anak muda lebih senang ke sana ya karena ada mallnya, ada bioskop, dan juga di sana kalau di Bali Selatan itu mereka ada puri, ada pantai, ada museum ya yang sangat banyak. Dari kalau kita tuh berbeda gitu. Kita mungkin ada museum, ada pantai, cuma bukan itu yang menjadi unique selling point kita. Karena kan istilahnya kalau saya sebagai anak manajemen ya gitu. Kalau kita mau jualan itu kita harus punya unique selling point. Anggapannya nih kalau kita misalnya plek-ketiplek nih sama kayak Bali Selatan kayak gitu. Ya kita nggak punya perbedaan, kita nggak punya diferensiasi kayak gitu. Ya kalau kamu menjual istilahnya mall, bioskop, puri, museum dan segala macamnya ya yang ada di Bali Selatan, yang saya pun sebagai anak muda juga seneng ke sana. Tapi ya kita menjual hal yang berbeda nih kayak gitu. Kita menjual alamnya, kita menjual pantai, kita menjual air terjun yang sangat-sangat berlimpah banget di Buleleng. Dan saya pun 21 tahun hidup di Buleleng, belum semua air terjun saya pernah datengin, belum semua pantai saya pernah datengin, seperti itu. Jadi sebenarnya itu yang saya lihat perbedaan dari Bali Selatan dan Bali Utara. Mungkin kalian memang punya pantai ada, air terjun ada, tapi bukan itu unique selling point kalian. Begitupun dengan kami gitu. Kami di Bali Utara, kami ada museum, ada pantai. Tapi bukan itu menjadi selling point kami. Kami tonjolkan ya alam kami seperti itu. Jadi ya kami di sini antara Bali Selatan dan Bali Utara ya saling mengimbangi lah seperti itu. Jadi kalau di Buleleng itu berbicara mengenai tradisi ya gitu. Itu sangat-sangat banyak sekali, dan bahkan kembali lagi saya 20 tahun hidup belum semua tradisi saya pernah lihat. Contohnya seperti tradisi Nyakan Diwang, di mana tradisi itu dilakukan setiap ngembak geni, yang dimana mereka itu memasak di luar rumah. Tapi mereka tidak, anak muda zaman sekarang nggak tahu apa sih artinya, apa sih filosofinya seperti itu. Mungkin mereka melakukan, tapi ya kalau mereka hanya sekedar melakukan tanpa tahu filosofinya, saya yakin itu tidak akan berkelanjutan. Jadi yang harus kita pahami sekarang adalah bagaimana kita dapat mentransfer ilmu-ilmu tradisi kita itu, tapi dengan cara yang digemari oleh anak muda. Ya misalnya apa, video atau sosial media dengan konten misalnya Facebook, Instagram, Carousel, atau di YouTube, di TikTok mungkin sekarang lebih banyak digemari oleh anak muda seperti itu kan. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Tapi kita tidak bisa berjalan sendirian, kita harus berjalan dengan peta helix yang ada di lingkungan kita, pemerintah, media, perusahaan, seperti itu. Jadi ya peran peta helix itu sangat-sangat penting sekali. Jadi bukan hanya tugas konten kreator saja, tidak. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, ya apa? Tapi kalau hanya pemerintah jalan sendirian tanpa ada dukungan dari media, perusahaan, dan lain sebagainya, itu tidak akan jalan juga. Ya kita harus bergerak bersama-sama untuk dapat mentransfer nilai-nilai budaya yang ada di Buleleng seperti itu. Tuh contohnya seperti Nyakan Diwang, tradisi bukaka yang sangat terkenal di Buleleng, khususnya di Sudaiji seperti itu. Kemudian kita, karena kan orang-orang kalau di luar Buleleng taunya kan megoak-goakan kayak gitu kan dari Panji. Tapi sebenarnya sangat banyak sekali tradisi yang kita miliki. Tapi mereka itu ya hanya kayak
kalau bahasa Bulelengnya camudiang sih nih gitu kan, misalnya pas buka camudiang sih nih gitu, sing nawang ide-ide kayak gitu ya, karena mereka nggak tahu story behind that kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya nilai-nilai budaya yang ada di Buleleng dan dimanapun itu sebenarnya ya satu gitu, kebersamaan, gotong royong seperti itu yang masih visible untuk kita tarik kembali anak muda. Kalau kebudayaan tradisi mebanjar, menyameberaye itu sangat penting sekali. Itu yang saya lihat makin kesini tuh makin hilang dari anak muda Buleleng, menyameberaye, mebanjar seperti itu. Dan walaupun mungkin orang-orang berpikir kayak zaman udah modern, sekarang orang-orang udah pada individualis seperti itu. Tapi ya kembali lagi, manusia emang ada dua karakter. Mereka ada saatnya mereka menjadi individualis, ada saatnya mereka menjadi makhluk sosial seperti itu. Ya untuk kita kembangkan menjadi makhluk sosial ini, ya kita itu menyameberaye. Nggak harus kok, maksudnya se heboh yang ada di balik sana, enggak. Kita mulai dari hal-hal kecil. Misal ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Ada teman-teman yang sedang berduka, ya kita datengin seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu aja dulu, dari menyameberaye dan lain sebagainya. Kalau dari itu sudah ada kesadaran, oh ini toh meaning dari kita menyameberaye, tradisi-tradisi yang lain bakal jalan kok, saya yakin seperti. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, kita ikat dulu kebersamaan kita melalui menyameberaye, membanjaran seperti itu. Jadi nggak cuma yang penggelingsir aja yang menjalani itu, tapi kita sebagai anak muda juga harus kembali menjalankan itu. Seperti yang saya lihat juga, kalau dalam waktu dekat akan ada lomba ogoh-ogoh. Itu merupakan langkah yang sangat-sangat saya apresiasi dari Pemkab Buleleng, karena dari hal itulah kita bisa berkumpul kembali nih anak-anak muda untuk dapat mencapai satu tujuan yang sama seperti itu. Oke. Kalau melihat kondisi literasi, ya saya nggak usah munafik kalau saya pun juga orang yang sangat minim membaca seperti itu ya. Tapi ketika saya pernah suatu hari saya dipaksa untuk membaca, akhirnya saya ternyata padahal itu saya membaca buku lama loh gitu. Tapi ternyata saya membaca buku ini, saya terbuka pikirannya. Kalau ternyata dalam buku itu kan biasanya ada banyak latar belakang pemikiran yang ada di buku itu, entah dari point of view penulis atau dari orang ketiga, keempat atau segala macamnya lah gitu yang ada di satu buku itu kayak gitu. Buku sekarang harganya nggak mahal kok gitu, tapi melalui buku itu saya bisa melihat kalau oh ternyata saya di sini hidup nggak sendirian. Saya hidup di sini dengan berbagai macam pola pikir yang berbeda seperti itu. Dan itu tadi yang membuat saya itu menyadari kalau ya saya hidup bukan hanya dengan karakter saya saja. Saya tidak bisa memperlakukan orang dengan cara saya gitu. Dan tidak semua orang bisa menerima cara saya. Karena saya di sini hidup berdampingan dengan pola pikir yang berbeda-beda, dan ya melalui buku itulah saya melihat kalau ya yang pertama karakter orang itu sangat beragam sekali. Cara berpikir orang itu sangat beragam sekali. Dan itulah yang harusnya dikumpulkan oleh anak-anak muda. Karena misalnya gitu kan, anak muda itu yang biasanya mereka itu punya pola pikir yang out of the box. Dan ternyata dan saya punya satu teman dari Denpasar, dia itu sangat-sangat gemar membaca. Dulunya saya tidak terpikirkan kok dia kemana-mana bawa buku sih gitu. Sama saya bilang, kok Denpasar gitu kan, kayak tuh buku kali no gitu kan, itu biasanya kan misalnya Denpasar gitu. Ya kayak nggak tahu aja gitu, kalau kayak udah kesentuh buku dikit aja gitu, kayak bakal kecanduan. Dan ternyata benar, ternyata saya menyentuh buku, ya walaupun tidak banyak buku saya yang pernah sentuh, tapi dengan satu buku yang saya baca, ternyata di zaman dulu hal ini seperti ini loh gitu. Oh ternyata di zaman sekarang hal ini seperti ini loh. Dan saya pernah membaca buku, saya lupa judulnya apa karena saya terlalu melihat, karena kalau ngambil buku langsung buka gitu. Dan ternyata banyak hal-hal di buku yang sudah diprediksikan akan terjadi di masa depan. Karena saya pikir ya literasi itu bukan prediksi dalam hal mistis ya, tidak, tapi ada prinsip-prinsip dalam buku yang dia itu akan abadi gitu, akan long lasting, akan
apa ya, sudah kayak akan orang-orang sekarang itu berpikir seperti ini loh, dan akhirnya akan seperti itu, dan akhirnya kayaknya kejadian fenomena seperti ini kayak aku udah pernah baca dari buku sebelumnya seperti itu. Jadi menurut saya yang dikatakan buku itu adalah jendela dunia, ya benar, jendela kita melihat ke ruangan belakang, ruangan samping kanan kiri, dan ruangan yang ada di depan kita seperti itu. Jadi sekarang tergantung kita bagaimana kita memilih pola pikir, pola mindset yang ada di buku tersebut gitu. Karena literasi itu benar-benar menentukan bagaimana pola pikir masyarakat yang ada saat ini seperti itu. Selain Aji, saya mengidolakan sosok B.J. Habibie sih. Ya, karena di situ dari film-filmnya sih saya nggak muluk-muluk, saya melihat dari film-film yang mengambil sosok tokoh beliau. Kalau orang hebat itu nggak harus kok tidak menyentuh yang namanya cinta-cintaan. Karena orang berpikir seperti itu kan, karena dia hebat gitu, dia pasti, maksudnya kayak artinya kayak urusan cinta-cintaan tuh masalah belakangan gitu. Karena jujur aja saya orangnya tuh orang yang perasa banget gitu. Tapi di sisi lain saya juga dengan kutip ya dituntut untuk tumbuh menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang sukses lah seperti itu. Saya dulu sempat meyakini kalau mungkin iya kali ya, kalau saya ingin sukses itu harus meninggalkan dunia percintaan, saya harus meninggalkan perasaan saya. Jadi saya ya benar menjalankan logika saya seperti itu. Tapi ternyata dunia itu sangat kompleks sekali, dan saya melihat kalau dari B.J. Habibie bagaimana beliau, setianya beliau dengan satu pasangan, bagaimana beliau itu menggunakan gaya kepemimpinan yang antara logika dan juga perasaan itu imbang seperti itu. Dan saya lihat bahwa meyakini kalau cara itulah yang menurut saya sesuai dengan diri saya. Karena ya saya pun menjadi seorang ketua saat ini, menjadi ketua panitia pemilihan, menjadi ketua Cik Bagus Bali. Kalau saya yang menjalankan logika saja, saya menghadapi manusia loh, yang mereka juga membawa perasaan seperti itu. Dan juga mereka membawa otak, mereka juga membawa pikiran. Jadi saya lihat kalau B.J. Habibie adalah orang yang saya banyak sekali ambil pelajarannya, saya banyak ambil sisi positifnya, bagaimana beliau bisa mengimbangkan hal seperti itu. Karena saya pun tipe orang yang kalau saya ada masalah, saya ada ya problem lah ya gitu, saya bukan tipe orang yang bisa tunjukkan di orang-orang banyak. Saya yang menangis depan umum, saya paling nggak bisa. Karena saya ya karena anak pertama perempuan, jadi saya gengsi gitu untuk terlihat lemah di depan orang-orang banyak. Dan saya pun juga tipe orang yang tidak bisa cerita terlalu banyak dengan orang tua saya. Karena saya itu tipe orang yang nggak bisa diem. Sedangkan saya anak perempuan, saya takut orang tua saya khawatir. Jadi yang paling saya percaya untuk cerita adalah pasangan saya, seperti itu. Jadi saya baru bisa menangis, saya baru bisa menceritakan hal-hal yang mungkin saya tidak bisa tunjukkan di orang-orang banyak, dan termasuk orang tua saya, ya di pasangan saya, seperti itu. Iya, kalau misalnya bisa difotokopi ya, atau mungkin saya menemukan orang yang dia itu pemikirannya sama seperti saya. Karena jangan deh ngomongin pasangan ya, saya mencari teman, saya mencari orang yang saya akan ajak bekerja sama. Saya melihat kalau orang-orang ini mau nggak saya ajak bertumbuh, mau nggak saya ajak untuk berproses. Tapi kalau mereka hanya sekedar menjalankan tanpa tahu arti berproses, saya nggak akan cocok kayak gitu. Jadi saya sangat-sangat menghargai apa yang namanya berproses. Masalah hasil ya udahlah, saya taruh itu di paling belakang. Tapi saya ingin berproses karena hasil itu hanya sementara kok kayak gitu. Tapi proses itu yang akan terus saya jadikan pembelajaran, yang saya akan jadikan hikmah dari kehidupan saya, seperti itu. Kalau perempuan yang saya idolakan adalah Ibu Susi. Ya, jadi saya karena mungkin saya anak pertama, jadi saya tidak ingin saya itu dilihat
sebagai, walaupun saya menggunakan perasaan, saya menggunakan hati saya, tapi tetap ingin kalau saya itu dilihat sebagai seseorang yang tegas seperti itu. Dan ya akhirnya itu kebawa juga ke selama saya memimpin Jack Bagus Bali seperti itu. Anggapannya nih, saya kan orang Buleleng nih. Nah, ketika saya mengadakan pemilihan Jack Bagus Buleleng, ya program itu pasti ikut dong kayak gitu. Dan itu teman-teman saya testimoninya adalah kalau udah kamu ketemu Dayu Santi di Dispar Provinsi Bali, kamu udah bukan ketemu Dayu Santi yang di Buleleng gitu, kamu tuh udah nggak dikenal sama dia kayak gitu. Karena saya yakin karena kita itu berada di tengah organisasi yang berasal dari banyak kabupaten, netralitas itu sangat-sangat penting. Tegas juga sangat penting. Jadi walaupun misalnya di Buleleng ada kesalahan, Buleleng ada kurang apa, ya saya harus tegas. Seperti saya harus tegas dengan prinsip saya kalau saya itu sekarang ya sebagai orang provinsi, bukan sebagai orang kabupaten, seperti itu. Jadi yang pertama saya pelajari adalah tegasnya beliau itu. Kemudian yang kedua adalah saya pernah nonton di salah satu video kalau walaupun beliau tegas sama juga seperti B.J. Habibie, beliau itu memiliki hati yang sangat-sangat lembut sekali sih sebenarnya. Bagaimana beliau masakin cucu-cucunya sarapan, seperti itu. Bagaimana beliau mengasihi masyarakat Indonesia yang kalau terutama nelayan-nelayan. Beliau nggak akan setegas itu kalau beliau tidak punya kekhawatiran dengan nelayan-nelayan yang ada di Indonesia, dengan bagaimana nasib perikanan yang ada di Indonesia, pertanian Indonesia seperti itu. Dan ya itu yang saya ambil. Jadi B.J. Habibie dan juga Ibu Susi seperti itu. Oke, dalam waktu dekat saya ingin melanjutkan studi saya ke S2, dan Astungkara saya lolos untuk S2 di Taiwan, di Mingchi University of Technology Taiwan. Di situ kenapa saya mengikuti fast track, karena saya nggak bisa bohong, orang tua saya itu memiliki jarak umur yang sangat jauh sekali. Aja dan ibu saya itu beda 25 tahun gitu. Ya, sangat jauh sekali. Dan saya nggak bisa bohong kalau ya umur nggak ada yang tahu kan ya Kak ya. Dan dalam waktu saya yang muda ini, apa sih yang dapat saya berikan untuk orang tua saya dalam waktu dekat. Jadi apa hal cepat yang saya lakukan. Ada program fast track saya ambil kayak gitu. Dan Astungkara saya lolos, dan kurang lebih di bulan September atau akhir Agustus saya akan berangkat. Dan lagi 2 tahun saya sudah tamat dengan membawa 2 gelar, dengan gelar S1 dan juga S2 di Taiwan. Ngambil manajemen and business administration, jadi masih linear dengan S1 saya di Undiksa seperti itu. Karena yang pertama, ya semua hal di hidup ini perlu manajemen, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengambil konsentrasi pemasaran, di mana saya tumbuh dari keluarga yang memiliki bisnis di bidang hospitality. Jadi saya memiliki ambisi yang besar untuk dapat mengembangkan apa yang sudah orang tua saya percayakan kepada saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manajemen itu diperlukan di segala lini perusahaan seperti itu. Jadi saya mungkin nanti saya rezekinya ke BUMN bisa, atau ke perusahaan swasta bisa, seperti itu. Tidak. Ya, karena memang dari kecil saya sangat jauh sekali dari politik. Jadi saya benar-benar buta banget sama hal seperti itu ya. Oke. Pesan saya untuk pemuda-pemudi Buleleng, yang pertama, kenali diri kalian. Kenali apa yang kalian mau ya. Karena di zaman sekarang yang canggih ini, semua itu bisa menghasilkan seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh suatu pekerjaan, suatu profesi. Cari apa yang apa yang ada di diri kalian, apa yang kalian mau. Kemudian yang ketiga adalah kalian harus perluas relasi kalian dengan cara apapun itu, entah dengan cara mengikuti lomba, mengikuti organisasi. Di situ kalian akan jauh berkembang seperti itu. Entah soft skill kalian atau hard skill kalian. Kemudian yang keempat adalah memang kita tidak bisa hindari kalau
penyakit utama kita adalah insecurity ya. Tapi kalian bagaimana menggunakan insecurity kalian itu untuk dapat bertumbuh dan berproses ya. Dalam bahasa Bali itu mesluh dewe. Jadi kalian melihat diri kalian, oke, ini yang saya bisa, ini yang saya mampu, oh kekurangan saya ini. Jadi kalian bisa membuat strategi bagaimana meminimalisir kekurangan kalian, tapi kalian juga di saat yang bersamaan kalian juga bisa show off apa yang kalian bisa. Karena saya yakin di Buleleng memerlukan kalian semua untuk dapat memajukan nama Buleleng seperti itu.